Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini PPKN memasuki KD3, yaitu menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar 45. Penerapan sistem demokrasi. Kita berbicara tentang pengertian demokrasi dulu. Pengertian demokrasi. Demokrasi itu apa? Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Hal ini sering dipakai dalam mengartikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Selanjutnya adalah prinsip demokrasi ada 3. Pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Yang kedua, tingkat persamaan di antara warga negara. Yang ketiga, kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Selanjutnya adalah macam-macam demokrasi. Pertama, berdasarkan cara penyaluran, yaitu kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung, perwakilan, dan referendum. Yang kedua, berdasarkan titik perhatian, demokrasi formal, material, dan gabungan. Yang terakhir adalah demokrasi ideologi, yaitu demokrasi, contohnya demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Oke, ciri-ciri demokrasi. Ya, yang pertama, keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan publik. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap rakyat. Selanjutnya, lembaga peradilan dan kehakiman yang independen. Selanjutnya, kebebasan pers, dan yang terakhir adalah pemilu yang jujur dan yang adil. Selanjutnya, sistem demokrasi Pancasila di sini ya, ada beberapa prinsip sistem demokrasi. Pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi yang kecerdasan. Ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, demokrasi dengan HAM, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi Pancasila ya. Pertama di sini adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang kedua adalah berdasarkan kekeluargaan dan musyawarah. Ketiga, keselarasan antara hak dan kewajiban. Keempat, penghargaan HAM. Kelima, mendahulukan kepentingan rakyat. Oke. Kalau asas-asas demokrasi Pancasila hanya ada 2, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Selanjutnya, fungsi demokrasi Pancasila. Pertama, menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Kedua, menjamin berdirinya negara Republik Indonesia. Ketiga, menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Yang keempat adalah menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya adalah dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia, periodisasinya. Pertama, periode 1945 sampai 1949. Di mana demokrasi pada periode ini terbatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan. Yang kedua, periode 1949 sampai 1959, di sini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, perubahan bentuk negara dan pemerintahan. Selanjutnya, periode 1959 sampai 1965, di mana di sini munculnya demokrasi terpimpin dengan ciri-cirinya adalah adanya partai politik, lemahnya HAM ya. Ini di periode 1959 sampai 1965. Selanjutnya periode 1965 sampai 1998. Pada periode ini pemilu dilaksanakan 5 tahunan dan mencuatnya praktek KKN. Selanjutnya periode 1998 sampai sekarang, di mana periode di sini adanya reformasi amandemen Undang-Undang 1945. Selanjutnya adalah membangun kehidupan demokrasi sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Contohnya adalah taat hukum, mengutamakan musyawarah, melaksanakan keputusan dengan musyawarah dan tanggung jawab, memilih pemimpin dengan demokrasi, menuntut hak setelah kewajiban. Selanjutnya adalah nilai-nilai demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar 45. Kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan gender,
kesetaraan antar warga negara, kedaulatan rakyat, rasa percaya dan kerjasama. Itu adalah materi tentang demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Materi KD3 sudah selesai, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.